Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 14 Desember 2020. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Juan de la Cruz adalah nama Santo Yohanes dari Salib. Ia lahir di Pontiferos, desa kecil dekat Avila pada tanggal 24 Juni 1542. Pada tahun 1567 di usianya ke-25 tahun, Yohanes ditabiskan menjadi seorang imam Karmelit. Tahun itu juga ia dipertemukan Tuhan dengan Santa Teresa dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharuan Ordo Karmel, termasuk pembaharuan kehidupan membiara bagi para biarawan biarawati Karmel. Mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Rupanya Tuhan sudah memilih Santo Yohanes dan Santa Teresia dari Avila untuk membawa semangat baru di antara para religius. Biasanya yang namanya pembaharuan itu pasti deh ada pro dan kontranya. Maka Santo Yohanes mengalami berbagai macam tekanan dari rekan-rekan sesama Karmelit yang kontra dengan pembaharuan yang ia ajarkan. Yohanes dari Salib mengalami berbagai tekanan, dipermalukan, diculik, dipenjara dan lain-lain. Pada satu malam di bulan Desember tahun 1577, Santo Yohanes mendapatkan karunia ilahi berupa berbagai pengalaman mistik yang membuatnya mampu menggubah kidung-kidung dan puisi mistik serta memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus. Pengetahuan ini kemudian ia tulis dalam buku-bukunya yang terkenal seperti Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, Mada Rohani, dan lain-lain. Santo Yohanes dari Salib wafat pada tahun 1591 di usianya yang sangat muda, 49 tahun. Santo Yohanes dari Salib merupakan salah satu mistikus besar dalam gereja Roma. Karya-karyanya hingga kini masih menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap hati. Kita bersama hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi.
Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kebingungan, terkadang kita mengatakan hal ini. Nggak tahu atau terserah aja deh. Atau anak milenial zaman sekarang akan mengatakan dengan memberi jawaban demikian. Kasih tahu nggak ya? Ini sebuah jawaban yang tentu tidak menjawab dan tidak memecahkan kebingungan. Yang ada adalah makin bingung. Mengapa jawaban ini terlontar? Bisa jadi karena memang sungguh tidak tahu, bingung, sukar mengambil keputusan, atau mencari aman sendiri saja. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan para imam dan pemuka-pemuka agama Yahudi yang bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau mengajar dan melakukan berbagai macam mukjizat? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Yesus menjawab dengan menunjukkan integritas pribadinya yang patut kita teladani. Ia memberikan sebuah jawaban dengan bertanya kepada mereka, "Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes?" Para imam, para pemuka agama Yahudi bingung, sukar menjawab karena mereka cari aman sendiri. Karena mereka menghendaki jawaban yang hanya sesuai dengan selera mereka saja. Hingga akhirnya mereka memberikan jawaban kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Tidak tahu, terserah, kasih tahu nggak ya? Itu bukan jawaban. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, saat kebingungan menghantui diri kita, datanglah kepada Tuhan. Dialah jawaban hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.